Di hari lamaran, sebenarnya saya sudah mulai merasa grogi dan sebenarnya masih ada masalah yang terjadi. Ini sih beres, tapi tinggal tim biola baru datang satu nih Mas Temi. Kenapa? 2 lagi cuma, bukan 3 orang kan? Iya, 3 orang harusnya. Gimana sih lu tadi kata lu 15 menit udah harus sampai. Ini kan ada kabar. Ini deh tadi gue hubungi, cuma nggak dibaca juga belum gitu loh. Di telepon juga nggak diangkat. Ya, bukan gitu, maksud gue udah... Kan gue udah nelfonin deh tadi. Pelamar kami di episode kali ini namanya Farid, dan hari itu saya udah janji sama dia untuk ketemu di tempat yang sudah kami sepakati. Kita ngobrol sini aja. Ah iya, boleh Mas Temi. Rit, dari email yang saya baca, Gimana tuh? pertemuan pertama kalian itu terjadi di sekolah. Saat ditanya Temi tentang hubungan saya dengan Isni, saya excited banget. Dan tanpa ragu saya langsung menceritakan detail pertemuan saya sama Isni. Iya, sebenarnya ini sih awal pernahnya itu waktu ngajar di SMK tahun 2012 ya. 2012? Iya, kemudian saya suka sama Isni itu dasarnya karena nih anak beda gitu ya. Awalnya saya dan Isni adalah sebagai guru dan murid. Tapi kekaguman saya terhadap Isni yang membuat saya yakin untuk menjalin hubungan lebih lagi. Ini anak dari mulai kelas 11 lalu dapat juara kelas. Itu Farid tuh ngajar bahasa Inggris ya? Iya, betul. Terus ngajar private juga. Betul. Itu Isni juga jadi murid juga di situ? Enggak, kalau di private enggak. Makasih ya. Oh iya, kasih Mbak. Nah, mulai Farid berani deketin Isni itu kapan? Waktu itu pas dia udah lulus, saya memang sempat lost contact selama 3 tahun karena dia kuliah dan saya juga kebetulan pindah tempat ngajar. Nah setelah itu baru kita kontak-kontakan karena saya ada project waktu itu awalnya. Niat awalnya saya membutuhkan bantuan Isni dalam sebuah project mengajar. Oleh karena itu saya mencoba untuk menghubungi Isni. PDKT berapa lama dari pas dapetin kontaknya dia waktu itu? 3 bulan lah. Karena program itu kan 3 bulan. Jadi selesai program kelas jauh itu baru kita mulai deket. Jadi sambil menyelam minum air ya. Programnya dapat, Isni juga dapat. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan kecocokan dengan Isni. Pada akhirnya saya mengungkapkan perasaan saya pada Isni. Dan saya senang banget waktu dia bilang iya. Saya baca, Isni cemburuan. Cemburuannya kayak gimana sih? Ya agak cemburu sih. Jadi kalau Isni itu kayak misalkan lagi ngajar nih Mas Temi, lagi ngajar bahasa Inggris, terus tiba-tiba dia nanya, lagi di mana? Lagi ngajar private. Siswanya cewek atau cowok gitu kan? Di satu sisi saya kesal ketika Isni cemburu dengan murid saya. Tapi terkadang hal itu juga yang bikin saya tersenyum, bahkan tertawa kalau mengingat nikah Isni yang satu itu. Kalau ngomongin soal treatment atau ide ya, Farid punya ide nggak? Pengen ada sih yang ada di pikiran saya tuh Mas Temi. Saya punya ide pengen baca puisi, tapi puisi yang romantis bahasa Inggris. Ya. Kemudian diiringin sama pemain biola. Pemain biola itu sebenarnya saya punya siswa juga. Nah, dia jago main biola, dia punya tim biola, jadi saya minta tolong sama dia buat nanti untuk ngiringin saya ya. Dari beberapa episode lamar yang saya lihat, belum ada konsep dari pelamar yang menggunakan biola saat melamar. Makanya pada saat Temi tanya saya ide pelamaran, tanpa ragu saya jelasin ide yang saya punya. Soal venue punya referensi nggak? Bukan cuma konsep lamaran, ternyata Farid ini sudah memiliki referensi venue. Lagi-lagi di situ saya bisa melihat kesungguhan dari seorang Farid. Saya sebenarnya punya tempat, tapi saya lupa gitu tempatnya di mana ya. Daerah Jakarta juga, tapi ntar coba saya chat dulu ya, Mas Temi ya. Coba deh. Saya lupa apa nama tempatnya. Akhirnya saya langsung berinisiatif untuk menghubungi Isni. Dan saya berharap mudah-mudahan Isni tidak curiga kepada saya. Apa kata Isni? Di Live Museum. Oke, itu saya tahu. Informasi soal venue sudah kami dapatkan, dan supaya nggak membuang waktu, saya langsung ajak Farid survei lokasi hari itu juga. Jangan sekarang deh. Hari ini saya ada jadwal. Ya udah, kalau besok? Karena hari itu Farid udah ada jadwal mengajar, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan survei venue keesokan harinya. Keesokan harinya kami bertemu di venue yang sudah direkomendasikan oleh Farid. Mas Temi. Rid. Sore nih. Waduh, mas-masan. Jalanan macet banget. Gimana tadi? Udah coba jalan ke sini? Banyak spot yang ini sambil jalan nih. Oke, Farid sampai, saya langsung ajak dia untuk berkeliling mencari spot pelamaran yang pas untuk dia dan juga Isni.
Itu artinya tinggal kita ketemu di hari sambil ngomongin soal treatment pelamaran. Oke? Thank you, Red. Karena spot pelamaran sudah kami sepakati, akhirnya kami mengakhiri pertemuan di hari itu. Oke, sekarang kita udah masuk di hari pelamaran. Saya lihat Farid lagi ngobrol sama temannya yang akan bantuin dia soal biola. Kita langsung ngobrol sama dia. Di hari lamaran, sebenarnya saya sudah mulai merasa grogi dan sebenarnya masih ada masalah yang terjadi. Ini sih beres, tapi tinggal tim biola baru datang 1 nih Mas Temi. Kenapa? 2 lagi cuma, bukan 3 orang kan? Iya, 3 orang harusnya. Menurut informasi yang kami dapatkan ada 3 orang yang akan bermain biola. Tapi saat itu hanya ada 1 orang yang datang bersama dengan Farid. Siapa namanya, Mas? Andrea. 2 lagi gimana nih? Tadi lagi di jalan sih Mas terakhir. Oke. Saat itu saya benar-benar kecewa kepada mereka karena mereka sebenarnya sudah janji untuk datang on time. Telepon nggak diangkat jadinya? Iya. Oke, tapi nggak apa-apa, positive thinking aja. Mungkin dia on the way. Ya kan kita tunggu aja. Masih ada waktu. Sama, ada trouble lagi nggak? Sebenarnya gini, Tem. Bukan hanya masalah biola saja yang saya pikirkan pada saat itu. Tetapi masih banyak masalah yang lain. Gue hari ini ada jadwal ngajar sore.